Jadi di sini saya akan menjelaskan soal UTS dari Pak dosen kita. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Vito Morapinam dari kelas PSPF 24A dengan NIM 4242121019. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Bisa dilihat soalnya. Jadi yang pertama itu, sebuah sistem dinamik pada struktur robotik mengalami gangguan periodik dan eksponensial yang dimodelkan oleh persamaan Y duaksen ditambah GY aksen X sama dengan X sin X tambah X kuadrat E pangkat 2X. Sebagai insinyur kontrol, Anda diminta menganalisis solusi partikular persamaan ini untuk merancang sistem penstabil gerak. Yang pertama itu yang diminta A. Solusi partikular dengan dua metode berbeda. Tentukan solusi partikular menggunakan koefisien tertentu. Yang kedua, tentukan solusi partikular dengan metode variasi parameter. Yang ketiga, itu bandingkan kompleksitas dan efisiensi kedua metode dalam kasus ini, mana yang lebih efisien? Jelaskan. Yang B, itu interpretasi fisik dan batasan solusi. Mengapa suku X sin X ditambah X kuadrat di E pangkat 2X pada gangguan memerlukan pendekatan khusus? Oke. Langsung saja kita jawab. Jadi persamaan Y duaksen ditambah GY aksen X sama dengan X sin X ditambah 2 kuadrat E pangkat 2X itu yang pertama kita jawab bagian A-nya. Solusi partikular dengan dua metode. Persamaan homogennya yaitu Y duaksen ditambah Y aksen sama dengan 0. Untuk karakteristiknya itu E kuadrat ditambah GR sama dengan 0. Dan seterusnya R buka kurung R ditambah G buka tutup kurung sama dengan 0. Maka solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1 ditambah C2 E pangkat minus GX. Kita masuk kepada metode 1. Itu koefisien tak tentu. Karena ruas kanan terdiri dari dua suku, maka S sin X ditambah X kuadrat E pangkat 2X. Maka yang dicari itu adalah YP sama dengan YP1 ditambah YP2. Seterusnya itu untuk sin X sin X itu kita ambil bentuknya YP1 sama dengan buka kurung AX ditambah B tutup kurung cos X ditambah buka kurung CX buka kurung CX ditambah D tutup kurung sin X. Kita turunkan menjadi Y aksen P1 dan Y duaksen P1. Setelah tadi kita menurunkan Y aksen P1 dan Y duaksen P1, sekarang kita akan mensubstitusikan ke Y duaksen ditambah Y aksen sama dengan X sin X. Kemudian kita kelompokkan koefisien sin X dan cos X, lalu samakan koefisiennya. Akan diperoleh konstanta A sama dengan minus G per buka kurung 1 ditambah G
kuadrat tutup kurung pangkat 2 dan C sama dengan minus 1 per 1 ditambah G kuadrat. Dan nilai B, D itu diperoleh dari sistem linear hasil substitusinya. Sehingga YP1 sama dengan AS ditambah B tutup kurung cos X ditambah buka kurung CX ditambah D tutup kurung sin X. Itu untuk X sin X nya. Jadi selanjutnya kita masuk untuk bagian X kuadrat E pangkat 2X. Kita ambil bentuk YP2 sama dengan E2X buka kurung AX kuadrat ditambah BX ditambah C tutup kurung. Lalu kita akan menurunkannya dan substitusikan ke Y2 aksen ditambah D aksen sama dengan X kuadrat E pangkat 2X. Samakan koefisiennya menjadi buka kurung 4 ditambah 2G tutup kurung A sama dengan 1, yang dimana itu A nya sama dengan 1 per 2 buka kurung G ditambah 2 tutup kurung. Nilai B, C itu diperoleh dengan penyamaan koefisien suku X dan konstantanya. Maka YP 2 sama dengan E2X buka kurung AX kuadrat ditambah BX ditambah C tutup kurung. Jadi untuk solusi partikularnya yaitu YP sama dengan YP1 ditambah YP2. Dan solusi umumnya itu YX sama dengan C1 ditambah C2E pangkat minus GX ditambah YP. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode kedua. Itu tadi kita disuruh menggunakan variasi parameter. Jadi kita gunakan basis solusi homogen yang dimana Y sama dengan 1 dan Y sama dengan Y2 sama dengan E pangkat minus GX. Selanjutnya kita masuk pada W sama dengan 1, 0, yang dimana E nya itu pangkat GX dan minus GE pangkat minus GX sama dengan minus GE untuk minus GX. Jadi untuk ruas kanannya itu Fx sama dengan X sin X ditambah X kuadrat E pangkat 2X itu sama dengan minus Y2 Fx per W. Untuk U aksen 2 nya itu menjadi Y1 Fx per W. Maka U aksen 1 itu menjadi X sin X ditambah X kuadrat E pangkat 2X per
membuka bentuk solusinya. Untuk variasi parameter, kelebihannya itu lebih umum, selalu bisa dipakai, dan kekurangannya itu integral sering panjang dan rumit. Untuk kasus ini, metode koefisien tak tentu lebih efisien karena ruas kanan berupa kombinasi fungsi standar. Untuk soal bagian A, apakah adik-adik dapat mengerti? Oke, kita lanjut. Untuk soal yang B itu interpretasi fisik, di mana sukunya itu tadi sukunya itu x sin x, merepresentasikan gangguan periodik dengan amplitudo yang membesar terhadap waktu ataupun posisi. Sedangkan untuk x kuadrat e pangkat 2x itu menunjukkan gangguan eksponensial yang tumbuh sangat cepat. Karena terdapat faktor polinom dan eksponensial sekaligus, solusi partikularnya itu harus memakai bentuk khusus agar semua turunan tetap dapat menyesuaikan ruas kanan persamaan. Jika e pangkat 2x beresonansi dengan solusi homogen, maka bentuk tebakan harus dikalikan dengan x. Jadi adik-adik, kita lanjut untuk soal yang nomor 2 ya. Oke, untuk nomor 2 itu, sebuah jembatan gantung mengalami getaran akibat beban dinamis yang dimodelkan oleh persamaan diferensial y 2 aksen x ditambah y x sama dengan tan x. Tim insinyur menggunakan metode variasi parameter untuk mencari solusi partikular yang menggambarkan respons sistem. Namun, mereka menemukan tantangan unik pada fungsi tan memiliki singularitas periodik tidak terdefinisi di x sama dengan pi per 2 tambah kn, k elemen z. Pertanyaan yang pertama itu kita disuruh menentukan solusi partikular yp menggunakan metode variasi parameter. Jadi langsung saja kita jawab. Untuk persamaannya tadi kita mengetahui bahwasanya y 2 aksen ditambah y sama dengan tan x. Tadi untuk A itu kita disuruh mencari menggunakan variasi parameter. Jadi persamaan homogennya itu adalah y 2 aksen ditambah y sama dengan 0. Untuk karakteristiknya itu adalah r kuadrat ditambah 1 sama dengan 0, di mana kita dapat mengetahui nilai r itu plus minus i. Maka kita dapat y1 itu cos x, untuk y2 sama dengan sin x. Untuk w-nya itu sama dengan cos x min sin x, dan sin x cos x itu sama dengan 1. Rumus variasi parameternya kita masuk pada rumusnya, yaitu u aksen 1 sama dengan minus y 2 tan x. Untuk u aksen 2 itu y1 tan x. Umumnya pada tan x itu sama dengan sin x per cos x. Dari tan x sama dengan sin x per cos x ini, maka kita mendapatkan hasilnya itu u aksen 1 sama dengan minus sin x tan x sama dengan minus sin kuadrat x per cos x. Untuk u aksen 2-nya kita mendapat cos x tan x, hasilnya itu sin x. Kita masuk pada bagian integrasi, yang dimana u2 itu sama dengan integral sin x dx sama dengan minus cos x. Untuk u1-nya, u1 sama dengan minus integral sin kuadrat x per cos x dikali dengan dx. Maka kita dapat hasil itu u1 sama dengan minus integral buka kurung secant x dikurang cos x tutup kurung itu dikali dengan dx. Jadi u1 sama dengan minus ln secant x dikurang cos x dikali dengan dx. Sehingga kita mendapatkan hasil YP sama dengan U1 cos X ditambah U2 sin X.
dapat menyederhanakannya menjadi YP sama dengan minus cos X ln sec X ditambah dengan tan X. Itu untuk bagian A-nya. Jadi selanjutnya kita masuk pada soal yang B, di mana kita disuruh itu jikalau menggunakan metode koefisien tak tentu, apakah memungkinkan untuk digunakan untuk persamaan ini? Bandingkan hasilnya. Lanjut, langsung saja kita jelaskan. Jadi mana tadi untuk bagian B itu kita disuruh untuk menentukan apakah koefisien tak tentu bisa digunakan pada persamaan ini. Jadi untuk koefisien tak tentunya itu tidak efektif. Metode koefisien tak tentu cocok untuk polinom, eksponensial, sinus atau kosinus, dan kombinasi linear sederhana. Sedangkan pada tan X bukan untuk yang stabil terhadap diferensial karena turunannya menghasilkan secant kuadrat X dan bentuk lain yang semakin kompleks itu. Jadi metode variasi parameternya lebih cocok dan lebih umum digunakan untuk kasus ini. Selain itu, tan X memiliki singularitas itu X sama dengan pi per 2 tambah k pi, sehingga solusinya juga tidak terdefinisi pada titik tersebut. Oke, dari sekian penjelasan kakak tadi, apakah dapat dimengerti? Ya, Kak. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Kakak mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya dan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.